dari Candy Cloud. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil akhir proyek dari mata kuliah Cloud Computing. Nah, di sini kami membuat aplikasi layanan cloud, yaitu nama dari aplikasi ini Candy Cloud. Nah, di sini belum masuk pada materi pemaparan kelompok kami. Ini akan perkenalan diri. Nah, itu dimulai dari saya. Silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Pranata Ketaharan, biasa dipanggilnya saya. Perkenalkan, nama saya Syakila Farsya Humaira, biasa dipanggil Syakila. Perkenalkan, nama saya Windy Suraya, biasa dipanggil Windy ya. Perkenalkan, nama saya Priscilia Ditik Sinandung, biasa dipanggil Siti. Layanan cloud ini merupakan layanan penyimpanan yang menggunakan sistem teknologi informasi bagi pengguna yang berfungsi mempermudah organisasi dalam berkegiatan. Layanan ini digunakan secara fleksibel dengan server virtual berskala besar. 1. Mengurangi penggunaan kertas atau ruang penyimpanan yang banyak, mempermudah dan mempercepat pencarian data. Lalu yang kedua, agar pengguna dapat mengakses data secara luas, dimanapun, kapanpun, selama terhubung dengan internet. Lalu yang ketiga, menyediakan jasa ruang penyimpanan yang akan membuat para pengguna tidak khawatir lagi dengan kapasitas penyimpanannya. Solusinya yang pertama, penyimpanan. Dengan layanan cloud ini tidak lagi diperlukan kertas atau ruang penyimpanan yang banyak. Saat pencarian data pun tidak memerlukan waktu dan tenaga yang banyak. Yang kedua, ada akses. Dengan layanan cloud ini, pengguna dapat mengakses data secara luasa dimanapun, kapanpun, selama terhubung dengan internet. Yang ketiga, ada kapasitas ruang penyimpanan. Dengan layanan cloud ini menyediakan jasa ruang penyimpanan yang akan membuat para pengguna tidak khawatir lagi dengan kapasitas penyimpanannya. Nah, selanjutnya ada teknologi yang kami gunakan, yaitu Docker untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah kontainer. Lalu, yang kedua ada Nextcloud. Di sini Nextcloud untuk membuat dan menggunakan layanan host bekas. Dan yang ketiga ada Figma untuk membuat prototype. Dan yang keempat ada Remote 3D untuk menghapus background yang tidak diperlukan. Lalu juga di sini ada Canva untuk membuat rancangan proposal. Dan yang terakhir ada Google. Google ini untuk mencari referensi-referensi yang dibutuhkan. Selanjutnya itu kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi yang pertama, masih asing atau belum mahir dengan software atau aplikasi baru yang digunakan. Yang kedua, sebelumnya sudah mencoba menginstal Nextcloud dan non-cloud dan on-cloud melalui Ubuntu. Namun terjadi permasalahan di mana ketika proses mengunzip file zip on-cloud atau Nextcloud, sistem tidak menemukan file yang telah download. Yang ketiga, cloud yang telah dibuat belum bisa di-hosting. Yang kelima, adanya beberapa miskomunikasi antara para anggota. Yang kelima, selalu sulitnya menyatukan banyak ide dari para anggota mengenai desain. Berikut adalah tampilan awal saat ingin login ke dalam website Candy Cloud. Yang pertama, pengguna harus masukkan akun, nama atau email, dan password. Nah, setelah itu masuk login. Setelah masuk, maka sistem atau website tersebut akan menampilkan tampilan menu home dari website ini, yang di mana terdapat rekomendasi file, recent activity atau aktivitas sebelumnya, terus menu Twitter home timeline yang bisa kita konekkan dengan Twitter, dan Twitter notification yang bisa kita koneksikan juga dengan akun Twitter kita. Nah,
di bagian menu file kita bisa dapat dilihat di sini menu tampilan dari file, dari fitur file. Sebentar. Nah, di menu file ini kita dapat mengupload atau mengakses file-file yang sudah kita punya atau yang ini kita masukkan ke dalam website Candy Cloud ini. Caranya begitu mudah, yaitu klik tombol tanda tambah di bagian atas di menu file, kemudian klik bagian upload file. Nah, dari sini bisa kita lihat contohnya kita mengupload gambar cloud misalnya. Nah, tunggu beberapa detik, gambar cloud yang sudah kita masukkan tadi maka akan terlihat atau ditampilkan di dalam menu file ini. Nah, selanjutnya ada atau fitur menu foto yang dimana kita dapat sebentar fitur foto. Nah, setelah kita klik fitur foto maka website ini akan menampilkan menu foto yang dimana foto-foto yang sudah kita upload akan ditampilkan di sini seperti ini. Nah, selanjutnya pengguna bisa mengatur akunnya melalui dengan mengklik bagian pojok kanan atas yaitu bagian menu user dan mengklik bagian personal setting. Nah, di sini pengguna bisa mengatur banyak akunnya sendiri. Misalnya itu di bagian personal info. Personal info, pengguna bisa mengganti namanya Candy Cloud jadi Cloud misalnya. Ini bakal berubah, terus pengguna bisa memasukkan email, nomor HP, lokasi, bahasa, atau website lain, Twitter, dan lokasi waktu. Kemudian ada juga organisasi, role, headline, dan biografi. Selanjutnya pengguna juga bisa mengatur password yang dimana password yang sebelumnya sudah banyak diketahui, pengguna bisa mengganti password yang lama menjadi password yang baru. Bagian di sini. Nah, dan apabila pengguna sudah selesai mengakses atau membuka website ini dan ingin keluar, pengguna bisa mengklik bagian sama seperti sebelumnya, yaitu di bagian pojok kanan atas. Nah, apabila pengguna sudah selesai mengakses website ini, maka pengguna bisa keluar dari website ini dengan mengklik tombol bagian atas, terus kemudian mengklik bagian logout. Nah, gitu. Udah bukan? Dari kesimpulan dari website ini, kami telah berhasil membuat Candy Cloud, tetapi ada satu hal yang belum dilakukan, yaitu menghosting website ini ke dalam Google atau ke dalam internet. Jadi mungkin belum bisa diakses oleh banyak
pengguna, jadi hanya bisa diakses oleh device administrator saat ini. Kontribusi yang saya lakukan yaitu saya sebagai web developer, saya yang membuat atau mengatur dari website yang telah kami buat, yaitu Candy Cloud. Di sini saya berkontribusi sebagai web designer. Saya merancang tampilan dan fitur aplikasi dari Candy Cloud melalui aplikasi Figma. Kontribusi yang saya lakukan dalam proyek ini yaitu saya sebagai web designer, menentukan dan mencari gambaran konsep dari layanan Candy Cloud. Di sini selanjutnya saya sebagai web designer menentukan ide konsep dari Candy Cloud secara gambaran pada kertas. Pengalaman yang saya dapatkan dari pembuatan website atau website dari Candy Cloud sendiri itu ternyata untuk membuat cloud ini begitu sulit, ya, tidak semudah yang diperkirakan sebelumnya, karena banyaknya pembuatan dari data-data atau melalui banyak aplikasi. Misalnya kemarin kita sudah pernah mencoba membuat on-cloud melalui Ubuntu server, namun ada kegagalan yang kami alami, jadi kami beralih ke dalam Nextcloud. Di sini saya mendapatkan pengalaman untuk mendesain langsung aplikasi dan juga mendapatkan pengalaman dalam menghandle dan menyatukan banyak ide dari para anggota mengenai desain aplikasi. Pengalaman yang didapatkan selama mengerjakan proyek ini yaitu dapat mengenal aplikasi-aplikasi yang baru. Pengalaman yang saya dapatkan dalam mengerjakan proyek ini yaitu dapat mengenal aplikasi-aplikasi yang masih asing, yang sebelumnya belum saya temui, dan juga dalam pembuatan proyek ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan, ternyata sangat sulit sekali, dan juga banyak terjadi miskom di kelompok kami. Menurut saya pribadi, kelompok kami telah berkontribusi dengan baik dengan menyelesaikan semua tugasnya masing-masing yang telah diberikan, dan saling bertanya apabila ada permasalahan atau hal yang tidak dipahami dari tugas yang telah diberikan. Ya, menurut saya, kelompok saya sudah bekerja dengan sebaik dan semaksimal mungkin, dan juga saling membantu dan memberi masukan satu sama lain. Kelompok kami sudah bekerja dengan sebaik mungkin, walaupun ada sedikit banyak argumen, tapi itu dapat terselesaikan. Menurut saya ini, kelompok kami sudah bekerja dengan baik, walaupun ada miskomunikasi di antara kami, tetapi kami dapat diskusi dengan baik dan menyelesaikan segala kendala-kendala yang ada. Kelompok kami juga saling membantu apabila ada anggota kelompok kami yang kesulitan. Jadi di luar job desk kami tetap akan membantu kelompok kami. Nah, sekian dari hasil pemaparan Candy Cloud pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye, see you! Dah. Nah kan?